Silakan. Ya, saya Lima. Ya, santai saja ya. Tahu kenapa Bapak panggil Siva sini? Nggak tahu ya? Ya. Gimana kesehatan? Sehat? Sehat. Alhamdulillah sehat. Keluarga sehat juga? Alhamdulillah sehat. Santai saja nih, kita minum dulu. Silakan. Silakan minum sambil Bapak tanya kenapa. Ini Siva beberapa hari yang lalu dengan Bapak agak telat masuk sekolah, ya. Jadi kenapa bisa telat masuk sekolah? Bangun tidur. Kenapa kok bisa bangun tidur? Telat pulang ngaji. Pulang ngaji. Oh ya, ada ngaji jam berapa? Jam setengah 11. Jam 11 ya. Oh ya. Mudah-mudahan ke depan bisa diatur ya. Telat pulang ngaji, telat tidur. Ya. Tidak apa-apa. Memang mengaji ini penting, ya. Penting untuk kita juga kan dunia dan akhirat juga penting. Tapi ini bisa diatur lah, bagaimana, karena ke sekolah juga penting, untuk masa depan kita, mengaji juga penting, jadi diatur waktu, ya. Karena memang apapun kita kan di dunia ini juga memerlukan ilmu, di dunia juga perlu ilmu pengetahuan, akhirat juga perlu pengetahuan, ini sama-sama penting. Tapi ini perlu diatur waktu. Memang tidak salah Siva kan telat sekolah, tapi karena telat selesai ngaji apa-apa. Kemudian kira-kira selain telat mengaji, ada alasan lain kenapa kamu bisa telat sekolah? Nggak ada. Nggak ada, cuma telat mengaji aja. Tapi ini bisa diatur lagi waktunya ya. Kemudian kira-kira karena kan dengan telat ke sekolah, kita kan ada aturan sekolah kan, ada kesepakatan kelas, keyakinan kelas, itu kan ada kedisiplinan kelas kita. Jam berapa kita masuk sekolah? Jam 8.15. Jam 8.15 sudah masuk, sudah belajar kan. Kemarin Pak lihat Siva agak telat gitu kan, jadi itu harus diperhatikan karena kedisiplinan kelas ini termasuk kedisiplinan kelas, karena kalau telat masuk akhirnya kan lebih juga pelajaran tertinggal dengan Bapak kan, sehingga merugikan kita sendiri. Tapi tidak apa-apa, kemudian nanti ke depannya dirubah ya, diatur kembali gimana caranya supaya ke sekolah juga tepat waktu, mengaji juga penting, ya. Jadi keyakinan kelas kita ini kan sudah kita tempelkan di sana, itu diperhatikan kembali. Ya. Jadi kira-kira mau merubah tidak? Masuk tepat? Ya, besok dilaksanakan ya ke depannya. Jadi Bapak kira itu saja. Mudah-mudahan Siva ada perubahan, karena ini untuk masa depan Siva juga, karena dengan ilmu kita juga bisa mudah hidup kita, gitu ya. Baik, terima kasih Siva sudah memenuhi panggilan Bapak. Boleh kembali ke ruangan ya. Minum boleh bawa. Terima kasih ya. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Nah, silakan masuk Pak. Baik, silakan. Itu. Itu kan Bapak lagi. Silakan dulu. Baik.
sehat. Semoga sehat juga ya. Alhamdulillah Pak. Ya, ya. Jadi gimana tuh Rena harapannya belum? Sekitar sebulan lagi lah Pak. Sebentar lagi ya. Ya. Alhamdulillah. Jadi ini tahu ini sebelum ini minum dulu ya, biar santai sedikit ya. Makasih Pak. Ya. Silakan. Jadi tahu kenapa Bapak panggil Wahid di sini? Ya, kenapa? Buah hati Pak. Ya, ya. Jadi aturan sekolah kita bahwa kita tidak boleh membawa HP ke sekolah ya. Ya. Dan juga sudah ada kesepakatan kelas kita ataupun di ruang kelas sudah ditempel poster keyakinan kelas kita bahwa ada aturan, salah satunya adalah tidak boleh membawa HP ya. Jadi itu tahu aturan yang bawa oleh Bapak ya. Tapi tidak apa-apa, memang HP ini adalah penting kan, karena itu kita bawa. Cuman kan karena di sekolah kita tidak boleh bawa HP, jadi mungkin untuk sementara ya, HP-nya jangan sampai ke sekolah. Jadi HP boleh dipakai, itu di rumah ya, di sekolah jangan pakai. Nah, tapi itu memang kadang-kadang nanti kalau ada keperluan, kalau ada instruksi dari kepala sekolah dibutuhkan ya boleh silakan ya, itu ada instruksi khusus ya. Tapi kalau secara khusus kita secara umum kita tidak boleh bawa HP. Karena kenapa tidak boleh bawa HP? Lalai ya. Ketika kita belajar mengganggu konsentrasi belajar ya. Nah, jadi itu makanya kesepakatan keyakinan kita tidak boleh bawa HP. Kemudian kira-kira kalau misalnya apa namanya ada telepon mendadak dari mana ataupun gimana itu caranya misalnya untuk keperluan Wahid jadi ya seperti itu ya. Jadi kalau misalnya ada orang tua perlu anak saudara jadi minta izin kepada guru BK untuk apa namanya keperluan seperti itu solusinya ya. Tapi itu untuk ke depan diikuti aturan tuh yang dibawa ya. Kemudian karena dengan membawa apa kamu membawa HP ini apa kan perasaan di sini senang gitu ya, senang bisa main HP ya. Tapi itu adalah efeknya bisa mengganggu belajar ya, mengganggu konsentrasi seperti itu ya. Jadi selain bisa jadi itu kan merugikan diri kita sendiri ya. Tapi apa namanya nanti kalau bisa aturan itu ditegakkan ya. Artinya kita punya rasa tanggung jawab terhadap diri sendiri dan juga kedisiplinan kan. Jadi ada berapa kira-kira keyakinan kelas kita? Ada 8 ya. Ada pertama disiplin, tanggung jawab, saling menghormati ya. Jadi itu harus diperhatikan ya, dan ditegakkan keyakinan kita ya. Kira-kira kemudian solusi dari tidak membawa HP ini apa? Solusinya Tahu ya. Nah itulah tadi misalnya ketika ada telepon mendadak nanti kita ini ya seperti itu ya. Jadi saya kira Wahid ini harus melakukan perubahan ke depan ya, sehingga apa namanya tidak mengganggu belajar kita, dan juga ini juga penting untuk masa depan Wahid sendiri ya. Oke, jadi saya kira seperti itu Wahid ya, mudah-mudahan ada perubahan ke depan ya. Terima kasih Pak atas nasihatnya. Ya, Daripada saya akan waktu. ya. Sekarang boleh kembali ke kelas ya. Silakan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Muhyiddin yang telah membimbing saya, dan saya akan berubah untuk menjadi lebih baik dengan kedisiplinan saya. Hanya itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Pak Muhyiddin yang sudah memberikan arahan dan nasihat, dan semoga dengan arahan yang beliau berikan saya tidak akan mengulangi membawa HP lagi ke sekolah. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.